Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Kotrun Nada, mahasiswa Universitas Nurul Ikhid, Fakultas Keperawatan, Fakultas S1 Keperawatan, akan menjelaskan tentang biomekanika. Pengertian mekanika. Mekanika adalah salah satu cabang ilmu dan bidang fisika yang mempelajari gerakan dan perubahan bentuk suatu materi yang diakibatkan oleh gangguan mekanik yang disebut gaya. Mekanika adalah cabang ilmu yang tertua dari semua cabang ilmu dalam fisika. Tersebutlah nama-nama seperti Archimedes, Galilei, Isaac Newton, dan lain-lain. Peletak dasar dalam ilmu ini, Galileo adalah peletak dasar analisa dan eksperimen dalam ilmu dinamika, sedangkan Newton merangkum gejala-gejala dinamika dalam hukum-hukum gerak gravitasi. Yang kedua, sejarah gaya. Aristoteles dan pengikutnya meyakini bahwa keadaan alami objek di bumi tak bergerak dan bahwasanya objek-objek tersebut cenderung ke arah keadaan tersebut jika dibiarkan begitu saja. Aristoteles membedakan antara kecenderungan bawaan objek-objek untuk menemukan tempat alami mereka. Misal benda berat jatuh yang menuju gerak alami dan tak alami, atau gerak terpaksa yang memerlukan penerapan kontinu gaya. Namun, teori ini meskipun berdasarkan pengalaman sehari-hari, bagaimana objek bergerak, misalnya kuda dan pendaki, memiliki kesulitan perhitungan dan menjengkelkan untuk proyektif, semisal penerbangan panah. Beberapa teori telah dibahas selama berabad-abad, dan gagasan pertengahan akhir bahwa objek dalam gerak terpaksa membawa gaya dorong bawaan adalah pengaruh pekerjaan Galileo. Pada tahun 1784, Carl Coulomb menemukan hukum kuadrat terbaik interaksi antara muatan listrik menggunakan keseimbangan torsional, yang mana adalah gaya fundamental kedua. Gaya nuklir kuat dan gaya nuklir lemah ditemukan pada abad ke-20 dengan pengembangan teori medan kuantum dan relativitas umum. Didasari bahwa gaya adalah konsep berlebihan yang muncul dari kekekalan momentum. Momentum 4 dalam relativitas, momentum partikel virtual dalam elektrodinamika kuantum. Dengan demikian, sekarang ini dikenal gaya fundamental adalah lebih akurat disebut interaksi fundamental. Yang ketiga adalah menjelaskan tentang biomekanika. Menurut Frankel dan Nordi pada tahun 1980, biomekanika merupakan ilmu mekanika teknik untuk analisa sistem kerangka otot manusia. Chapin 1991. Secara umum, mendefinisikan biomekanika yaitu biomekanika menggunakan konsep dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Kajian biomekanika dapat dilihat dalam dua perspektif, yaitu kinematika yang lebih menjurus pada karakteristik gerakan, yaitu meneliti gerakan dari segi ruang yang digunakan dalam waktu yang bersifat sementara tanpa melihat gaya yang menyebabkan gerakan. Studi kinematika yang pertama menjelaskan gerakan yang menyebabkan berapa cepat objek bergerak, berapa ketinggian atau berapa jauh yang menjangkau jarak. Posisi kecepatan dan percepatan tersebut merupakan studi kinematika. Kajian kinematika menjelaskan tentang gaya yang bekerja pada suatu sistem, misalnya tubuh manusia. Kajian getaran
kinetika menjelaskan gaya yang menyebabkan gerakan. Dibandingkan dengan kajian kinematika, kajian kinetika lebih sulit untuk diamati. Padahal kajian kinetika terlihat pada akibat dari gaya. Jadi, biomekanika adalah disiplin sumber ilmu yang mengintegrasikan faktor-faktor yang mempengaruhi gerak manusia yang diambil dari pengetahuan dasar fisika, matematika, kimia, fisiologi, anatomi, dan konsep rekayasa untuk menganalisa gaya yang terjadi pada tubuh. Hukum Newton. Hubungan fundamental pada mekanika klasik tercangkup dalam hukum tentang gerak yang dikemukakan oleh Isaac Newton, seorang ilmuwan Inggris. Ada tiga dasar biomekanika, yaitu hukum Newton 1. Sebuah benda terus berada pada keadaan yang awalnya diam atau bergerak dengan kecepatan konstan kecuali benda tersebut dipengaruhi oleh gaya yang tak seimbang atau gaya luar Newton. Secara sederhana, hukum Newton itu mengatakan bahwa percepatan benda nol jika gaya total yang bekerja pada sama dengan nol. Secara matematis dapat ditulis F Newton 0. Tubuh yang diam akan tetap diam, dan tubuh yang bergerak akan tetap gerak dalam kecepatan konstan kecuali dipengaruhi oleh gaya yang tidak seimbang. Contoh, jika seseorang berada dalam bus yang berjalan dalam tiba-tiba mengerem, mungkin orang tersebut bisa terpelanting, padahal itu inisial yang menyebabkan ke depan berlanjut walau bus telah berhenti. Contoh yang lainnya, cedera dalam tinju atau football yang mengakibatkan kerusakan otak terjadi dalam proses serupa. Hukum Newton 2. Yang kedua, hukum Newton 2. Apabila ada gaya yang bergerak pada suatu benda, maka benda akan mengatur percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya. Newton 1 digunakan untuk mengukur suatu pengamatan percepatan sebuah benda berbanding terbalik dengan masanya m, dan sebandingnya dengan gaya Newton F yang bekerja pada, maka hubungannya gaya F percepatan oleh Newton dirumuskan F sama dengan m kali A. Contohnya, seorang tenaga medis yang kesulitan meminta troli yang berat, mungkin akan meminta bantuan teman sejawatnya untuk menghasilkan gaya yang lebih besar, sehingga pergerakan troli dari keadaan diam menjadi bergerak. Percepatan yang dihasilkan lebih besar atau troli lebih mudah dipindahkan. Hukum Newton 3. Gaya-gaya selalu terjadi berpasangan. Jika benda A mengerjakan sebuah gaya pada benda B, gaya yang sama besar dan berlawanan arah dikerjakan oleh benda B pada benda A. F aksi sama dengan F reaksi. F aksi sama dengan gaya yang bekerja pada benda. F reaksi sama dengan gaya reaksi benda akibat gaya aksi. Hukum ketiga menyatakan bahwa tidak ada gaya timbul di alam semesta ini tanpa keberadaan gaya lain yang sama dalam berlawanan dengan gaya itu. Jika sebuah gaya bekerja pada suatu benda, maka benda itu mengerjakan gaya yang sama besar melalui berlawanan arah. Dengan kata lain, gaya selalu muncul berpasangan, tidak pernah ada gaya yang muncul sendirian. Contohnya, saat berjalan, hentakan kaki atau sepatu ke permukaan lantai biasanya menggantikan bahwa orang tersebut menekankan kakinya ke permukaan lantai dengan gaya reaksi bumi yang sama melalui lantai pada kaki tersebut. Jenis-jenis gaya. Yang pertama, gaya berat. Yang kedua, gaya normal. Dan yang ketiga adalah gaya gesek.
Gaya-gaya pada tubuh manusia. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan terjadinya perubahan suatu benda. Gaya juga dapat didefinisikan bahwa apapun yang menyebabkan sebuah benda bermassa, pergerakan mengalami percepatan. Pergerakan tersebut terjadi karena adanya gaya yang bekerja. Ada gaya yang bekerja pada tubuh dan gaya yang bekerja pada di dalam tubuh. Contohnya yang gaya pada tubuh adalah gaya berat tubuh. Gaya di dalam tubuh seringkali tidak disadari. Contohnya gaya otot jantung dan gaya otot paru-paru. Gaya pada tubuh ada dua tipe. Yang pertama, gaya pada tubuh dalam keadaan statis. Yang kedua, gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. Yang pertama, gaya pada tubuh dalam keadaan statis. Gaya-gaya yang dikenal kepada batang-batang mekanisme mesin selalu dikalikan dengan operasional mesin. Berarti, gaya tersebut berada dalam domain operasional spesifik, yaitu domain waktu. Bila gaya tersebut domain waktu tertentu bisa dan arah vektornya tetap konstan adalah gaya statis. Gaya statis terjadi memang beban yang dikenakan besarnya tetap sepanjang waktu. Dalam hal ini, massa konstan dan percepatan adalah merupakan gradien percepatan terhadap waktu. Untuk di kondisi statis berarti diam atau kecepatan nol. Ada 3 kelas sistem pengumpil. Yang pertama, kelas pertama, yaitu titik tumpuan terletak di antara gaya berat dan otot. Contohnya kepala dan leher. Yang kelas 2, gaya berat di antara titik tumpul dan gaya otot. Contohnya adalah tumit menjinjing. Yang ketiga, kelas ketiga, yaitu gaya otot terletak di antara titik tumpuan dan gaya berat. Contohnya otot lengan. Yang kedua, gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. Bila gaya besar atau vektornya berubah terhadap waktu merupakan gaya-gaya dinamis. Gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis adalah kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan ketika bergerak. Untuk harga yang konstan, maka gaya saat ini domain waktu. Gaya adalah aksi atau agen yang menyebabkan benda bermassa bergerak dipercepat. Keseimbangan merupakan interaksi yang kompleks dari integrasi atau interaksi sistem sensorik, vestibular, visual, dan somatosensorik termasuk proprioceptor dan muskular talekta. Muskular talekta itu adalah otot sendi dan jaringan lain yang dimodifikasi atau diatur dalam otak, kontrol motorik, sensorik, bahagian gingal, cerebellum, dan area asosiasi. Sebagai respon terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti usia, motivasi, kognisi, lingkungan, kelelahan, dan pengaruh obat, juga pengalaman terdahulu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan biomekanika. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.